Apa kabar? Saya yakin semuanya masih dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap hari. Saya ingin mengucapkan welcome back dalam ibadah online GBI City Tower 1 Jakarta Pusat dan City Tower 2 The Breeze BSD. Senang sekali bisa bertemu kembali. Untuk teman-teman, Bapak Ibu beserta keluarga yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. A very warm welcome to you. Sebelum kita mulai, saya cuma ingin mengingatkan sebuah janji Tuhan yang saya pegang teguh dalam setiap musim hidup saya. Yuk kita lihat janji Allah di Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaannya malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Selain saya punya Allah yang luar biasa, saya juga punya komunitas sebagai tempat sandaran saya. Untuk teman-teman, saudara-saudari, dan keluarga yang belum tergabung dalam Cool atau Community of Love, saya mau mengajak semuanya untuk ikutan. Informasi mengenai Cool bisa di-scan melalui barcode yang sudah ada di layar Anda. Yuk, I hope to see you very soon in Cool. Untuk teman-teman dan saudara-saudari dan keluarga yang butuh layanan doa juga dapat menghubungi nomor di bawah ini. Tentunya sudah ada hamba Tuhan yang siap melayani Anda. Terakhir, sebelum kita mulai, mari kita saksikan beberapa layanan pengumuman berikut ini. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan Hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah online kami hari ini. Tuhan, kami juga mengucapkan berkat untuk setiap keluarga dan teman-teman yang sudah tergabung dalam ibadah online hari ini, dan kami menyerahkan seluruhnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Bapa, anugerah-Mu atas kami berlimpah Tuhan. Kami naikkan syukur sebab Kau sediakan yang terbaik Bapa. Mari saudara angkat tangan kita sekali lagi, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for the love you gave to me, for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise for this day you made, your amazing grace. Lord, I lift my praise. Oh, we give you praise, Jesus. Kami bersyukur ya Allah, Kau Allah kami, Yesus Tuhan Kau ditinggikan. Terima kasih ya Allah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di
semua yang di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Kau semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersorak dan bergirang, sebab Tuhan beri kemenangan bagi kita umatnya. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh Tuhan Allah Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh, yeah, yeah. Tuhan Allah, Dia bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan
menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersamamu ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan Yesus, menjadi alatmu ya Tuhan. Oh, jadi sepertimu Yesus, itu yang kami bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berkeras turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan kami, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, oh Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita angkat hati kita. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan namamu ya Tuhan. Nama, oh Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati.
Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak semua kita memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam ibadah online kita hari ini. Dan bagaimana keadaan saudara? Dan saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik. Saya diingatkan satu perkataan, berapa lama lagi? Dan perkataan ini seringkali kita ungkapkan ketika masa kesesakan yang ada di dalam hidup kita. Rasanya ketika kita mengalami kesakitan, mengalami ketidaknyamanan, mengalami satu situasi yang rasanya nggak enak, kita sering mengeluarkan ungkapan seperti ini, berapa lama lagi? Ya, satu ungkapan. Ada juga ungkapan ini bisa dipakai ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik. Mungkin, kapan ya aku menikah? Berapa lama lagi? Ya, tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang kata berapa lama lagi dalam situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Ya, mungkin contohnya seperti hari-hari yang kita hadapi, bukan saja di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia mengalami pandemi yang cukup berat dan batasan-batasan yang ada di dalam hidup kita membuat kita tidak nyaman. Bahkan juga mungkin keluarga-keluarga teman yang terjangkit penyakit ini. Lalu ketika kita sekarang ada di situasi ini, maka pernyataan berapa lama lagi sering kita dengar tentang hal ini. Berapa lama lagi aku bisa ke sekolah? Berapa lama lagi aku bisa ibadah lagi di gereja? Berapa lama lagi aku bisa bermain-main keluar? Berapa lama lagi? Dan ini adalah perkataan yang sering kita dengarkan hari-hari ini. Hari yang boleh saya katakan adalah hari di mana masa sukar itu sedang ada. Dan saat masa sukar ada dalam kehidupan kita, biasanya itu juga akan memberikan rasa takut, rasa kecewa, rasa bosan, galau, bahkan juga khawatir untuk langkah-langkah ke depan yang ada. Lalu keluarlah ucapan, berapa lama lagi? Seperti ini. Saya diingatkan tentang satu hal di mana situasi yang saya alami begitu membuat saya rasanya tidak nyaman, sakit, dan saya mengeluarkan perkataan, berapa lama lagi? Saya ingat waktu itu ketika saya mengandung anak saya dan segera melahirkan. Anak saya ada 2, ya. Dua-duanya adalah pria, dan saya melahirkan secara normal. Jadi ketika anak saya hampir keluar, ya, maka itu kesakitan luar biasa sebagai seorang ibu. Kalau Anda di antara saudara seorang ibu, saudara bisa merasakan bagaimana sakitnya dan tidak nyamannya rasanya. Karena perutnya juga besar, ya, mau tidur juga rasanya terlentang, sesek napasnya, miring salah ke kiri, ke kanan salah. Dan keluarlah ungkapan ini, berapa lama lagi? Kapan anak ini keluar? Karena waktu itu saya tahu ketika anak ini keluar, pasti kesakitan itu akan hilang dan rasa nyaman kembali lagi. Hal ini pernah terjadi juga dalam kehidupan Daud. Ketika Daud ada di masa sukar, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul yang merupakan ayah mertua, bahkan dianggap seperti ayah kandungnya oleh Daud, seperti ayah sendiri, itu ingin membunuh Daud. Daud lari, dan saat itu Daud tidak punya pilihan selain dia menghindar, karena dia tidak mungkin membunuh orang yang diurapi dan orang yang dia cintai. Daud mengungkapkan kata, berapa lama lagi? Ketika Daud juga dikejar oleh anaknya Absalom, anak kandungnya sendiri menginginkan nyawanya, dan Daud menghindar daripada Absalom. Dan saya percaya tidak mudah pada saat itu Daud menghadapi situasi ini. Sebab itu
Apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur 13 ayat 2? Daud mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mungkin saat ini situasi saudara ada dalam situasi tidak nyaman. Keuangan saudara, kesehatan saudara, hubungan-hubungan pribadi saudara di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, dan mungkin sahabat yang ada. Lalu saudara ada dalam situasi yang gak enak sekali. Berapa lama lagi ungkapan ini mungkin sempat terlontar dari mulut saudara? Mari kita belajar dari kehidupan Daud ketika masa kesesakan ada. Daud berseru kepada Tuhan. Daud lari kepada Tuhan. Dan seruan dan lari kepada Tuhan itu kalau kita boleh katakan adalah sebagai satu bentuk doa. Kita juga melihat bagaimana kehidupan Hana ketika masa kesesakan, masa tidak nyaman. Dia mengalami fitnah, dia mengalami hidup yang tertekan karena Penina terus memberikan rasa yang tidak nyaman kepada Hana, terus ngatain Hana dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya Hana mengambil keputusan. Dia pergi ke bait Allah dan dia mengambil keputusan untuk berdoa, berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Hari ini situasi kita mungkin tidak nyaman. Waktu kita berdoa itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki kita untuk berdoa? Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa Tuhan suka kita berdoa. Karena berdoa adalah yang pertama, suatu komunikasi antara kita dengan Allah. Dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 12, Matius 6 ayat 9. Tuhan suka berbincang-bincang dengan kita. Saat berdoa adalah saat berbincang-bincang dengan Dia. Kenapa Tuhan menghendaki kita berdoa? Yang kedua, karena doa adalah suatu sikap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, ternyata waktu kita berdoa, kita menjadi orang yang diberkati. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Yang ketiga, karena doa adalah suatu sikap pernyataan kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 10 dituliskan tentang hal ini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehendak-Mu, dalam doa Bapa kami. Kenapa Tuhan suka kita untuk berdoa? Yang keempat, karena doa adalah suatu sikap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 2 menuliskannya. Mazmur 102 ayat 1 menuliskannya. Kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kalau saudara punya beban yang berat, tempat yang paling enak curhat itu sama Tuhan. Buat saya, tempat saya untuk berlutut berdoa itu adalah tempat di mana saya curhat sama Tuhan. Aman kalau curhat sama Tuhan itu. Bisa menyatakan apa saja yang saudara rasakan. Lalu kenapa Tuhan suka kita untuk berdoa? Yang kelima, karena doa adalah suatu sikap mendekat kepada Tuhan, keintiman. Tahukah saudara, waktu kita mendekat kepada Raja segala raja, pencipta segalanya, wow, saya sangat percaya apa yang membuat iblis gemetar itu bukan betapa hebatnya kita menyanyi suara keras, lagu-lagu yang paling up to date, ya. Tetapi apa yang membuat iblis gemetar itu adalah ketika kita memiliki keintiman sama Tuhan, dekat dengan Dia. Mazmur 145 ayat 18 menuliskan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi keintiman adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Keintiman dengan Dia. Mari bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Karena yang keenam, doa adalah suatu seruan di dalam kesesakan.
Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 menuliskannya. Bahkan Roma 8 ayat 26 menuliskan bahwa kita itu waktu mulai berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, kita sedang menyampaikan keluhan kita yang tidak terucapkan mulut kita. Waktu kondisi keadaan kita begitu menekan kita. Pernahkah saudara mengalami satu situasi di mana saudara sudah tidak bisa lagi berdoa di dalam bahasa-bahasa akal budi? Karena begitu tertekan, mungkin tekanannya adalah karena ketakutan, karena kesedihan, karena putus pengharapan. Nah, waktu kita mulai berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa surgawi, bahasa roh, saudara seperti sesuatu yang diangkat dari beban yang terangkat dalam hidup kita. Saudara nggak bisa ungkapkan, tapi Roh Kudus mengungkapkan kepada Bapa di surga. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Ternyata doa adalah suatu sikap berjaga-jaga. Waktu saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Situasi keadaan yang ada. Yesus menasihatkan murid-muridnya yang dituliskan dalam Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti Tuhan suka kita berdoa. Tetapi ada doa-doa juga yang mungkin seringkali Tuhan tidak mendengarnya. Kenapa? Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow, ternyata ada orang juga yang berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena cuma ingin memuaskan diri sendiri. Kalau mungkin waktu kita baru kenal Tuhan, kita baru percaya, menjadi orang percaya, kita bisa berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan biarlah aku menjadi sehat dan sebagainya. Tidak ada salah yang berdoa seperti itu. Tapi ketika kita mulai bertumbuh, maka cara berdoa kita akan berubah. Mari kita lihat di ayat selanjutnya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Rahasia doa yang didengar atau dijawab oleh Tuhan. Ternyata saya menemukannya di dalam Yohanes 15 ayat 16. Mari, saya ajak saudara membaca ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya Tuhan memberikan. Ternyata ini loh, rahasianya ada di sini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Rahasianya, doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa dari orang yang menghasilkan buah. Kenapa menghasilkan buah? Kenapa Tuhan berbicara mengenai buah? Ternyata buah adalah sebuah tanda daripada kedewasaan sebuah pohon. Tanda bahwa pohon tersebut memiliki pertumbuhan yang benar dan sehat. Kalau saudara menanam pohon, saya suka menanam pohon. Di rumah saya tanam pohon macam-macam. Saya suka pohon buah. Ada pohon jambu, ada pohon kedondong, ada pohon pisang, ada pohon pepaya, ya, dan saya menikmati, dan itu organik gitu loh. Apa yang saya harapkan dari pohon yang saya tanam itu? Tentu buahnya. Ada satu pohon yang bandel sekali, bertahun-tahun saya tanam. Mungkin saudara tahu jambu Jamaika itu. Dari biji saya tanam, pohonnya udah besar, tapi nggak pernah ada buahnya. Saya sampai bilang ditebang aja ini daripada menu-menuin halaman. Nah, kita mengharapkan buah. Saya mengharapkan buah dari pohon yang saya tanam. Ternyata buah ini berbicara tentang kedewasaan, bicara tentang pertumbuhan yang benar. Lalu mari saya ajak saudara untuk melihat bagaimana kehidupan pribadi kita.
Kalau saudara memiliki anak-anak, sama seperti saya, ketika anak-anak masih kecil, saya beri makanan yang sehat. Kadang-kadang mereka, nggak enak mami makanannya, dan anak-anak menolak gitu ya. Tapi saya tahu itu makanan yang sehat. Dan saya akan paksa mereka untuk makan. Lalu saya akan melihat anak-anak mulai bertumbuh. Dan itulah yang menjadi sukacita seorang ibu ketika melihat anaknya bertumbuh. Begitu juga seorang petani. Petani ketika menanamkan benih, bibit dari satu jenis pohon buah, maka dia akan mengharapkan buah yang ada. Lalu hal yang lain adalah bagaimana kita mengenali seseorang itu sudah dewasa atau tidak. Ternyata buah menjadi tanda dari kedewasaan seseorang. Mungkin kita bisa juga tidak bisa membedakan antara buah pohon A, B, C, D. Tapi nanti saatnya ketika buah itu muncul, kita tahu, oh ternyata ini pohon rambutan. Ternyata ini pohon mangga. Ternyata ini pohon jambu, ya. Kita lihat buahnya. Nah, apa yang dituliskan di dalam Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Daun bisa membuat kita bingung, tapi buah tidak mungkin. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat juga tentang pertumbuhan rohani. Saya suka mendengar dari orang-orang, wah saya itu kalau di sana itu, saya tuh rohaninya bertumbuh. Saya lebih bertumbuh kalau saya nggak usah ada di dalam satu naungan gereja. Karena saya bisa dengar khotbah macam-macam. Orang seringkali memiliki kesalahan-pengertian tentang pertumbuhan. Mereka berpikir bahwa yang namanya bertumbuh adalah ketika mendengar begitu banyak dan ragam khotbah yang luar biasa. Begitu banyak pengajaran yang luar biasa. Bukan berarti salah saudara mendengarkan khotbah-khotbah yang penuh urapan itu. Bukan khotbahnya yang salah, tapi pengertian kita seringkali salah. Ternyata pertumbuhan rohani diukur bukan dari berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca, sekalipun itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maksud saya bukan berarti kita tidak membaca firman Tuhan atau mendengarkannya, tetapi maksud saya adalah ukuran daripada pertumbuhan rohani seseorang diukur dari buahnya yang harus dilihat. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang berkenan di hati Tuhan. Doa yang dinaikkan oleh orang yang dewasa secara rohani dan terlihat dari buahnya. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah dalam kehidupan setiap kita. Tuhan melihat buah. Yang pertama, buah pertobatan. Apa yang dituliskan di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berapa lama saudara bertobat, lalu saudara tidak pernah berubah dengan alasan, ya memang orang tuaku, keturunan orang tuaku suka marah, ya aku jadi suka marah. Ya memang keturunan keluargaku gampang tersinggung. Aku dari suku A, suku B, suku C. Yang kamu tahu nggak? Aku nih galak sekali. Nah, saya mau katakan setelah kita lahir baru, maka hidup kita harus hidup di dalam pertobatan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan berarti cuma satu kali ketika kita diselamatkan saja, tapi tiap hari, karena pertobatan juga merupakan satu bukti bahwa kita tidak ingin melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat buah kebajikan rohani. Buah-buah kebajikan rohani. Apa yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah
Karena buah berbicara tentang dampak daripada hidup kita. Apa yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini berbicara karakter Kristus. Harusnya orang Kristen ketika bertobat dia harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh tentu akan dilihat dari buah, yaitu karakternya. Semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, apa yang Tuhan lihat dari hidup kita? Buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita adalah berusaha membawa orang pada Kristus untuk mengenal Tuhan. Salah satu ciri orang yang memiliki kerohanian yang dewasa itu selalu rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Roma 1 ayat 13. Ukuran daripada pertumbuhan rohani seseorang tidak dapat diukur berapa lamanya dia mengikut Tuhan, tetapi seberapa hausnya dia mau bertobat dan mau menghasilkan buah kebajikan dan juga mau membawa jiwa-jiwa. Seberapa hausnya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Kalau kita katakan bahwa doa yang berkenan di hati Tuhan itu doa yang dinaikkan oleh orang yang menghasilkan buah dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Mari saya ingin mengajak saudara kita belajar dari kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ingin kita belajar dari ayat yang ketiga tentang pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat prinsip pertumbuhan sebuah pohon yang baik, yang sehat, yang menghasilkan buah. Dimulai daripada akar. Kalau akarnya kuat, akarnya sehat, maka yang kedua, dia akan bertumbuh sehat. Kalau dia bertumbuh sehat, maka yang ketiga, pasti ada hasilnya. Berbuah lebat. Ya, buahnya lebat. Mari kita lihat tentang ayat yang kedua ini. Di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau dikatakan di tepi, ini berbicara tentang posisi, letak, lokasi. Pohon itu tidak akan bisa bertumbuh kalau dia tidak tertanam. Pohon itu harus tertanam. Dan lihat lokasinya, di tepi aliran air. Kalau saya boleh katakan hal ini adalah di tepi aliran air ini adalah lingkungan, komunitas. Yang pertama saudara harus tertanam di dalam local church. Gereja di tempat di mana saudara bisa bertumbuh. Dapatkah saudara bayangkan kalau ada pohon baru mulai keluar tunas, dicabut lagi, pindahin, tanam lagi, baru mulai keluar tunas lagi, cabut lagi, pindahin lagi, baru keluar lagi, cabut lagi, pindahin lagi. Lama-lama pohonnya mati. Demikian dalam kehidupan rohani kita. Tertanamlah di dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan saudara. Setia. Kalau dalam ayat ini kita baca tidak ada ditulis di sini pohonnya pindah-pindah. Pohonnya tuh tetap di tepi aliran sungai. Dan lingkungan yang ada sangat penting, tertanam di dalam local church. Lalu yang kedua adalah komunitas. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang ada di sekitar saudara, itu adalah orang-orang yang akan menjadi seperti aliran air. Karena ayat pertama tadi dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau lingkungan teman-teman saudara, nasihat-nasihatnya itu bukan dari firman Tuhan, dari nasihat motivator A, B, C, D,
Saya mau katakan bahwa itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi itu juga bukan sesuatu yang akan membuat saudara hidup seperti di tepi aliran sungai. Ini satu prinsip yang Tuhan berikan, aliran sungai, lokasi di tepi dekat aliran sungai. Artinya teman, saudara, sahabat, komunitas saudara itu membangun, nasihat-nasihatnya membangun. Hari-hari seperti saat ini kita perlu komunitas, kita perlu teman-teman, kita perlu orang-orang yang memberi kata-kata semangat. Kalau teman-teman yang sedikit-sedikit ngomongnya gosip, mencemooh, ya mungkin ya nggak apa-apa dong Bu, dia kan orang Kristen juga. Saya katakan tidak semua orang Kristen memiliki aliran sungai. Apa yang dimaksudkan aliran sungai di sini? Aliran air yang ada di sungai. Yang pertama adalah firman Tuhan. Tentu secara pribadi saudara harus setia baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah seperti air yang menyegarkan. Firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara nggak pernah baca, dari mana saudara bisa tahu janji-janji Tuhan? Dari mana saudara bisa segar? Firman Tuhan itu, saya pribadi, saya selalu baca Alkitab. Kami punya tuntunan dari Bread of Life atau BOL dari 365 hari yang artinya tiap hari harus baca. Ngerti nggak ngerti, tapi saya percaya Roh Kudus seperti yang saya alami, itu selalu menuntun saya. Dan bertahun-tahun saya membaca, tetapi tidak pernah Tuhan itu bicara hal yang sama, sesuai dengan kebutuhan saya pada hari dan saat itu juga. Jadi aliran sungai itu, mungkin juga firman Tuhan yang keluar dari pemimpin atau gembala saudara, atau sahabat-sahabat, teman-teman, komunitas yang ada, teman-teman di cell group atau kul yang ada, adalah komunitas di tepi aliran sungai yang penuh dengan firman. Lalu aliran air yang ada di sungai, yang kedua juga bisa dimengerti sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu lambangnya adalah seperti air yang membersihkan. Yehezkiel pasal 37 menuliskannya. Saudara baca dalam ayat yang ke-25 sampai 30, saudara akan menemukan bagaimana Roh Kudus seperti aliran air. Roh Kudus itu membersihkan kita. Roh Kudus itu menyegarkan. Dan setiap kita membutuhkan air. Pohon yang subur, yang sehat, itu akarnya pasti menghirup airnya cukup untuk pertumbuhan yang ada. Jadi miliki Roh Kudus ada bersama kita. Penuhi hidup saudara dan minta setiap saat untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia adalah harta yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau saya katakan harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Miliki itu. Dan saya percaya kalau saudara di tepi aliran sungai, teman-teman saudara, komunitas, gereja, keluarga, itu yang akan merupakan faktor-faktor yang akan membuat pohon kehidupan kita bertumbuh. Dan di sini dikatakan bahwa pohon ini bertumbuh. Kenapa? Karena bisa dilihat daunnya tidak layu. Dan dia menghasilkan buah. Dan apa yang luar biasa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa daripada orang yang menghasilkan buah. Karena buah bukti daripada kedewasaan kita. Buah tidak dapat dipungkiri. Kalau akarnya jelek, maka buahnya pun juga akan jelek. Pertumbuhannya, daun-daunnya pun jelek. Kalau akarnya bagus, karena ada di tepi aliran sungai, ada di lingkungan komunitas yang baik, tertanam di local church, di gereja lokal yang benar, yang memberi makan pada saudara, ada gembala, ada teman, sahabat yang membuat saudara akan bertumbuh, maka saudara akan bertumbuh. Hasilnya lebat. Dan pada akhirnya saya percaya ketika kita mulai mengungkapkan kata, berapa lama lagi Tuhan?
maka kita mengerti apa yang kita harus lakukan. Hari ini kalau saudara ada di dalam kesesakan, saudara ada dalam satu situasi yang mungkin buat saudara tidak nyaman, karena kondisi kita hari-hari ini, kita harus akui dengan perekonomian, dengan kehidupan sosial, dengan keadaan di sekitar kita akibat dari pandemi ini, tentu membuat kita tidak nyaman. Tapi bukan alasan bagi setiap anak Tuhan untuk mengalami kehancuran. Karena kita bisa berdoa, dan untuk doa kita berkuasa dan benar di hadapan Tuhan. Hasilkanlah buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada di antara saudara mungkin sedang mengucapkan perkataan ini, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan keadaan ini? Saya ingin berdoa untuk saudara. Tahukah saudara, kalau Tuhan izinkan situasi ini terjadi kepada kita, bukan karena Tuhan ingin kita hancur, tapi mari kita lari kepada Dia. Miliki kehidupan doa. Doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa yang penuh kuasa. Saya ingin mengajak saudara untuk sesaat pejamkan mata saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, hadirat Tuhan ada di tempat di mana engkau berada. Kalau engkau berkata, aku sudah tidak tahan lagi, Dia hadir. Dan Dia menjamah setiap pribadi saudara saat ini. Mari berdoa bersama saya. Kalaupun di waktu-waktu yang lalu engkau sempat mungkin grumbling, ngedumel, protes sama Tuhan, mari berdamai dengan Dia. Tuhan, ampuni aku. Nggak ada kata mengucap syukur dari mulutku. Ampuni aku bertobat. Oh, pertobatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita terus bertanya berapa lama lagi Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Tidak ada kata-kata ucapan syukur. Orang-orang yang dewasa secara rohani, dia menghasilkan buah, dan hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah berdoa. Mari datang kepada Dia. Tuhan, ini hidupku. Ampuni aku kalau aku tidak mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Lalu doa yang kedua, hampiri Dia, mengatakan, ajari aku untuk berdoa. Dan saat ini saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita, karena Dia adalah pribadi Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, keadaan, dan waktu. Itu sebabnya kita mempercayai Dia hadir, dan Dia menjamah setiap hati. Kalau saudara berkata, aku mau terus berdoa tapi aku susah. Tetapi saya ingin menawarkan kepada setiap saudara untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh doa. Ketika kita dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, maka hal pertama yang ada dalam hidup kita adalah kita selalu ingin berdoa. Oh, ralabakama sanda ralabakina ralabakana nama. Buka hati saudara dan katakan, Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu, dan Engkau yang akan menolong aku untuk terus berdoa, berdoa yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, ampuni aku, sekian lama aku menjadi orang Kristen, menjadi anak-Mu. Aku tidak pernah menghasilkan buah. Nggak ada lagi buah sukacita, damai sejahtera, buah kebaikan, buah kebenaran dalam hidupku. Tidak ada lagi. Karena aku begitu khawatir dengan keadaan ini. Sehingga kesabaranku hilang. Tidak ada lagi buah kemurahan, tidak ada lagi buah kebaikan. Tidak ada lagi buah kesetiaan dalam hidupku. Tidak ada lagi buah kelemah lembutan dalam hidupku. Tidak ada lagi buah penguasaan diri dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Tolong aku Roh Kudus untuk menghasilkan buah itu.
di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap tangan yang terangkat. Dan saat mereka mengangkat tangan, maka tangan-Mu akan turun menumpangkan tangan atas mereka dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah, dan selanjutnya akan semakin indah karena aku berjalan bersama Engkau. Karena kami berjalan bersama Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di lembah yang kelam. Tangan-Mu yang kuat memegang kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami di padang gurun yang kering. Kami hanya melewati. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Selamat bertumbuh di dalam Yesus. Puji Tuhan saudara, kita baru saja diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya rindu kita berdoa sama-sama hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anak-anak-Mu yang membawa persembahan khusus, yang membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Karena umat-Mu yang mengasihi Engkau setia. Dan Tuhan terus memberkati bangsa, negeri, pemimpin bangsa ini dengan hikmat surgawi dan dijauhkan dari malapetaka. Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk jemaat-Mu dan untuk semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Berkat, kelimpahan, anugerah turun dari tahta Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat penebus yang ajaib. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang sampai Kristus datang untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.